Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan bagikan serangan catur yang sangat mematikan di pembukaan Gambit Menteri. Tetapi sebelum saya lanjut video ini lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share. Jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah oke teman-teman, langsung saja kita masuk di videonya. Dimana partai ini saya ambil dari pertandingan antara Vasilin Topalov memegang bidak putih melawan Vladimir Kramnik memegang bidak hitam. Di mana Topalov mengambil pembukaan D4, D5, C4, Gambit Menteri, C6, dan self defense kuda ke F3 dan kuda ke F6. Dan jelas teman-teman bisa mensupport pion D5 dan sekaligus memantau petak E4. Kuda ke C3 juga sama, mengancam pion 2 kali dan juga untuk mensupport petak E4, E6, dan gajah ke G5 memimpin kuda. H6 mengancam gajah, gajah ke H4 tetap sama mempertahankan mengepin kuda, dan D kali C4 dan E4. Nah teman-teman, inilah keunggulan apabila gambit diterima. Kedua pion D dan E langsung menguasai petak pusat. G5 mengancam gajah dan gajah ke G3 mengancam kuda. B5 juga mensupport pion dan gajah ke E2 dan jelas mempersiapkan rokade. Gajah ke B7 untuk mensupport pion ke depan dan sekaligus tembus menyerang sayap raja putih. Rokade, kuda B ke D7 dan jelas teman-teman membuka ruang buat beteng agar bisa menguasai jalur C. Kuda ke E5 menawarkan pertukaran kuda, dan gajah ke G7 juga sama mempersiapkan rokade pendek. Nah, tetapi tepat di langkah yang ke-12 ini, Vasilin Topalov memiliki langkah yang berani dengan kuda pukul F7, mengancam menteri, mengancam beteng, dan sekaligus menukarkan perwira kuda sama satu pion. Dan raja pukul kuda E5 mengancam kuda, kuda ke D5 menawarkan pertukaran kuda, kuda ke E4 ditolak dan sekaligus ancamannya sekak gajah. Raja ke E7 dan kuda ke D6 mengancam gajah. Menteri ke B6 untuk mensupport gajah, gajah G4 mengancam pion E6 dan beteng A ke F8. Dan jelas teman-teman langsung menguasai jalur F. Menteri ke C2 dan jelas ini bertujuan menteri akan bergerak ke G6 mengancam pion E6 2 kali. Dan menteri kali pion dan jelas teman-teman di sini sedikit mengorbankan gajah dan sekaligus juga mengancam gajah, mengancam pion. Dan Vasilin Topalov menjawab dengan menteri ke G6, tetap sama teman-teman, mengancam pion dan sekaligus mengancam gajah. Dan menteri pul gajah dan menteri pul gajah sekak. Raja ke D8 dan kuda pul gajah sekak. Raja ke C8 dan A4. Dan jelas teman-teman langsung mendobrak jalur A agar bisa menyerang raja hitam. B4 dan di posisi seperti ini beteng A ke C1 dan jelas secara langsung menyerang raja C3 dan B kali C3 dan B3 dan jelas menghindari ancaman dari beteng menyerang raja. C4 mengancam kuda dan beteng F ke G8 mengancam menteri. Kuda ke D6 sekak, raja ke C7 dan menteri ke F7. Dan jelas teman-teman
sekaligus menghindar dan juga kuda hitam masih terancam. Beteng F8 mengancam juga menteri, dan di poin seperti ini Vasilin Topalov memiliki langkah yang berani dengan pion kali kuda mengorbankan menteri teman-teman, dan beteng 10 menteri dan beteng kali C6 sekak. Raja ke B8 dan kuda full beteng juga mengancam beteng E8. Nah teman-teman, ini adalah langkah blunder. Nah di poin seperti ini memang langkah terbaiknya yaitu adalah menteri ke E2 dan kuda full beteng, maka menteri full beteng sekak, raja full menteri dan B2, dan jelas promosi tidak dapat terhindar lagi. Raja ke E2 dan B1 promosi menteri teman-teman. Nah di poin seperti ini juga mungkin agak lebih seimbang. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-29 ini. Nah setelah dijawab dengan beteng E8, langkah blunder teman-teman. Dan di sini juga dimanfaatkan oleh Vasilin Topalov dengan kuda D6 mengancam beteng H8, dan jelas ini juga bertujuan untuk memajukan pion ke depan tembus menyerang Raja Putih. Beteng ke C4 mengancam menteri, dan menteri ke E2 mengancam juga beteng, dan D kali E6 mengancam kuda. Kuda ke B6 mengancam juga beteng ke B4, dan jelas teman-teman mengepin kuda dan sekaligus mengancam pion B3. Raja ke A8 menghindari pin dari beteng E7, dan jelas persiapan promosi. Kuda ke D5 mengancam beteng dan juga mengancam pion. Maka di sini di seperti ini beteng kali pion, dan kuda kali E7 dan beteng F ke B1, dan jelas teman-teman di sini serangannya sangat serius. Kuda ke D5, dan jelas untuk memblokir jalur gajah ke depan untuk kuda menempati F4, H3, H5, dan kuda F7 mengancam beteng, mengancam pion. Beteng ke C8 dan jelas menguasai jalur C. E6 dan jelas membuka ruang buat gajah untuk mensupport beteng, ancamannya skakmat di petak B8. A6 membuka ruang buat raja, maka kuda kali G5. H4 menyerang gajah, dan gajah ke D6, dan jelas teman-teman tetap sama mempertahankan menyerang raja hitam. Beteng ke G8 mengancam kuda. Nah teman-teman, sebelumnya di page seperti ini beteng E8 adalah rekomendasi untuk mengancam pion A5 misalkan, maka menteri ke C4, kuda ke F3 juga mengancam pion, menteri ke C6 mengancam gajah. Beteng ke B8 sekak, maka beteng full beteng dan beteng full beteng sekak. Raja ke A7 dan beteng D8 mensupport gajah dan sekaligus mengawal pion untuk promosi. Raja ke B7, maka kuda kali pion, dan menteri ke C3, kuda ke F3, dan menteri kali pion, dan beteng B8 sekak, raja A7. Nah teman-teman, tipe seperti ini juga mungkin agak lebih mendingan lah, tetapi ya hitam tetap kalah dikarenakan kalah jumlah pion juga. Nah, oke, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini dijawab dengan beteng G8 mengancam kuda. Nah di seperti ini juga langsung dimanfaatkan beteng 3 ke B2 mengancam menteri ke D3 dan E7, dan jelas persiapan promosi. Kuda ke F6 untuk mengawal petak E8, dan gajah ke E5 tetap sama mengancam kuda. Kuda ke D7, maka kuda ke E6, dan jelas teman-teman ancaman skak dan sekaligus mengawal petak penting E8.
Dan tepat di poin seperti ini, Vladimir Kramnik menyerah. Nah, di poin seperti ini apa jadinya bila dilanjutkan? Misalkan saja nih, kuda pul gajah, maka simpel saja. Di poin seperti ini kuda ke C7, skak, raja ke A8, dan beteng B7. Skakmat teman-teman. Nah, oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-45 ini. Dimana di poin seperti ini, apa jadinya bila dijawab dengan menteri ke B5? Maka simpel saja, pion ke menteri dan raja ke B7. Dan di poin seperti ini juga jelas dong, mutlak, hitam kalah telak. Nah, kita kembali lagi di langkah yang ke-45. Nah, di poin seperti ini teman-teman, apa jadinya bila dijawab dengan beteng B8? Langsung menawarkan pertukaran beteng. Maka simpel saja, gajah pul beteng, dan kuda pul beteng, dan beteng kali kuda skak, raja A7, dan beteng 1 ke B7 skakmat teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.